terpercaya. Harga bahan bumbu dapur tidak stabil, pedagang di Gorontalo merugi lantaran daya beli masyarakat menurun. Seorang warga ditangkap polisi lantaran menimbun BBM subsidi dengan menyalahgunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Jelang berakhirnya bulan Ramadan, warga Gorontalo menggelar tradisi malam tumbi letohe. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, jelang Hari Raya Idul Fitri, harga ayam potong dan ikan laut di pasar harian Kota Gorontalo merangkak naik. Ketersediaan dan dampak cuaca buruk jadi faktor naiknya harga. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, harga sejumlah bahan pokok di Gorontalo terus naik, di antaranya harga ayam potong dan ikan laut. Harga daging ayam potong yang sebelumnya Rp18.000 per ekor, kini mencapai Rp27.000 per ekor. Pedagang bilang harga daging ayam masih akan terus naik hingga 1 hari jelang Lebaran akibat terbatasnya stok daging ayam potong. Sekarang 227 sekarang harga per kilo Bang. per kilo 27. Tapi itu terhitung mahal, ada kenaikan atau bagaimana? Terhitung mahal sih, tapi belum terlalu mahal. Kalau harga normalnya biasa berapa? Kalau harga normal dia 18.000 1 kilo, 17.000. Sudah dekat Lebaran lagi ini biasa mau naik atau mana lagi? Kabar-kabar mulai lagi. Pas dekat Lebaran ini ya? Lebaran. Tidak hanya harga ayam potong, harga ikan laut juga ikut naik. Yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ikan laut akibat dampak cuaca buruk yang sering terjadi di wilayah perairan Gorontalo. Ibu, ini harga ikan laut naik itu? Naik sekali. So dari berapa lama itu DP harga naik? So 2 bulan lebih ini ikan laut naik. Mahal ya? Mahal. Biasa per kilo itu berapa? Biasanya per kilo cuma 18.000, 20, ini so 30-an. Sampai 30-an? Iya. Itu ikan-ikan apa sih itu? Ada ikan marlugis, oci, kakalan, aja. Itu hampir 2 bulan DP harga mahal? Iya. Itu kira-kira karena apa? Angin. Oh, cuaca ya, cuaca buruk. Berarti DP stok lo usah dikit sih? Sedikit. Naiknya harga ayam potong dan ikan laut berdampak pada omset pedagang, lantaran daya beli masyarakat juga menurun. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Gorontalo mengalami fluktuatif jelang Idul Fitri. Pemicunya diduga karena stok yang terbatas. Salah satu pedagang di Pasar Liluwo, Kota Gorontalo mengaku setiap hari harga bumbu dapur seperti cabai rawit, bawang hingga tomat tidak menentu, tergantung ketersediaan. Namun sejak awal Ramadan hingga mendekati Lebaran ini, harga bumbu dapur masih cenderung mahal. Cabai rawit kini masih berkisar di harga Rp80 hingga Rp100.000 per kilogram. Bawang masih terpaut pada harga Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Selain ketersediaan stok, dampak cuaca buruk juga jadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga bumbu dapur di pasaran. Harga bahan pokok ini jelang Lebaran memang tidak menentu? Iya, tidak menentu. Tiap harinya? Tiap harinya tergantung stok juga, atau kita juga nggak tahu ya, karena kan kami kan cuma eceran jualnya. Di hari memang naik semua? Memang naik semua. Rica itu kan dia kemarin kita masih jual standar lah. Tadi pengambilan sudah 80 tadi ya, rica 75-80. Kayak tomat juga sudah naik tadi 100 per tas. Nggak tahu karena kosong, nggak tahu apa ya. Kalau bawang gitu? Bawang merah tadi sudah harus ecer 48, 47 gitu. Karena kan kemarin masih bisa 45.
Tapi itu terhitung naik ibu ya? Naik itu naik. Bawang putih pokoknya tadi rata-rata naik semua ya. Saudara, hanya karena ingin membeli makanan ringan atau camilan, seorang remaja di Gorontalo ketinggalan kapal yang hendak ditumpangi menuju Sulawesi Tengah. Mirisnya, barang penumpang sudah berada di kapal yang berlayar. Remaja bernama Angel yang hendak mudik ke Wakai, Sulawesi Tengah ini ditinggal kapal yang akan ditumpanginya. Angel mengaku masih sempat keluar membeli makanan ringan atau cemilan. Namun saat kembali ke dermaga, kapal yang hendak ditumpangi sudah berlayar. Sementara seluruh barang bawaannya sudah berada di atas kapal. Tak mampu menahan kesedihan, pemudik ini pun menangis sambil meratapi kapal yang sudah menjauh dari dermaga pelabuhan penyeberangan Gorontalo. Telepon saya teman, bareng. Oh, pas ada tuh. Ketinggalan kapal kenapa? Lagi bagi snack. Di snack di mana? Ini kan pas snack. Nggak dengar trompet tadi dengar trompet tadi. Nah pas dengar bagaimana? Langsung lari-lari ke kapal. Iya. Sampai di situ kapal berangkat. Di situ ada apa barang yang tertinggal? Ada barang sudah di kapal. Semua barang sudah di kapal. Tujuan mana? Wakai. Dari jam berapa di sini? 2. Dari jam 2. Cuma karena beli ini tadi. Baru tiket sekarang bagaimana? Oh, sudah melapor ya? Sudah. Pemudik yang gagal berangkat ini pun sudah melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak pelabuhan dan akan menunggu jadwal keberangkatan berikutnya. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, seorang warga ditangkap polisi lantaran menimbun BBM subsidi dengan menyalahgunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, diduga menyalahgunakan surat rekomendasi dari dinas terkait untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi. Seorang warga di Gorontalo ditangkap polisi. Pelaku tertangkap tangan saat membeli bahan bakar bersubsidi jenis solar dan pertalite dengan jumlah banyak di salah satu SPBU di Gorontalo, sehingga menimbulkan antrean panjang. Ditkrimsus Polda Gorontalo yang melakukan penyelidikan menemukan 103 galon BBM jenis pertalite dan 73 galon solar serta sejumlah peralatan yang digunakan pelaku. Pelaku mengaku mendapatkan BBM di setiap SPBU dengan memanfaatkan surat rekomendasi dari dinas terkait. Ratusan liter BBM yang dikemas dalam galon ini pun ditimbun atau ditampung dalam sebuah gudang sebelum dijual kembali melalui pom bensin mini atau dijual ke pengusaha tambang serta rental mobil. Aksi ini telah dilakukan pelaku sejak tahun 2023 dengan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Polisi kini akan menyelidiki pihak yang terkait dengan pelaku. Memang kita sama-sama lihat ya, ada beberapa SPBU, beberapa waktu ke belakang ini setiap pagi ada antrian, ya, ada antrian dari kendaraan-kendaraan, baik itu kendaraan niaga maupun kendaraan pribadi termasuk truk-truk. Nah, berangkat dari temuan tersebut, ya, Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo melakukan penyelidikan sampai dengan melakukan tangkap tangan terhadap pelaku yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Modus operandinya adalah pelaku menggunakan manipulasi, ya, menggunakan manipulasi dengan menunjukkan rekomendasi, kemudian melakukan pembelian di beberapa SPBU, ya, yang dicicil sampai dengan ditumpuk, sampai dengan total barang bukti yang kita temukan pada saat tangkap tangan yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu BBM subsidi ini dikumpul dan ditimbun di dalam satu gudang.
Saudara, polisi akhirnya menetapkan oknum guru P3K di Bone Bolango, Gorontalo sebagai tersangka dugaan kasus pelecehan seksual terhadap siswa SMA. Penetapan ini setelah polisi memeriksa 7 orang saksi. Kapolres Bone Bolango bilang tersangka yang juga sebagai pembina OSIS ini telah melakukan aksi bejatnya selama 2 kali secara berturut-turut di salah satu ruangan sekolah. Untuk melancarkan aksinya, tersangka akan memperbaiki nilai korban. Bahkan, korban sempat diancam untuk tidak melaporkan kejadian ini. Namun aksi tersangka terungkap saat salah satu guru merasa curiga karena korban kerap keluar masuk ruangan OSIS. Selain itu, polisi pun mengamankan barang bukti berupa seragam sekolah yang digunakan korban. Sementara itu, tersangka mengaku tidak pernah memanfaatkan perbaikan nilai dan mengancam korban. Ada yang melihat. Cukup ya? Pak Kasat, ada tambahan? Melakukan hal yang tidak terpuji nih. Tidak ada modus sama sekali, ilustrasi yang disampaikan itu sama sekali bukan seperti itu. Tidak ada sama sekali unsur paksaan, tidak ada sama sekali unsur melecehkan. Billahi ta'ala saya sampaikan, tidak ada unsur sama sekali untuk melecehkan. Sudah sama suka. Siswi ini nilainya kurang bagus, sehingga diiming-imingi akan dibantu. Kemudian pada tanggal 24 Februari diajak ke ruangan OSIS, dipanggil, sehingga dibujuk rayu dan terjadilah tindakan asusila. Dan ternyata itu terulang besoknya tanggal 25, yang bersangkutan dipanggil kembali tapi melalui temannya dan dipaksa untuk melakukan hubungan. Nah, dari pihak korban sebenarnya belum mau melaporkan, tapi ternyata ada guru yang melihat karena yang bersangkutan sering keluar masuk ke ruangan guru, sehingga curiga, terus dipanggil dan ditanyain. Berdasarkan hasil interogasi penyidik kepada tersangka dan kepada korban, termasuk juga dari pihak sekolah, sementara hanya 1, belum ada indikasi kepada korban yang lain. Seorang warga di Kota Palu, Sulawesi Tengah diterkam buaya saat mandi di pantai Teluk Palu. Tim SAR gabungan yang mengevakuasi menemukan korban telah meninggal dunia. Menurut warga, korban berenang di pantai Teluk Palu tanpa mengetahui keberadaan buaya di sekitarnya. Warga bahkan sudah berteriak, namun korban tak mendengar. Warga bilang korban diterkam buaya kemudian dibawa ke tengah laut. Akibat kejadian ini, aktivitas warga di pesisir pantai dibatasi untuk mencegah kejadian serupa, mulai dari Sungai Palu sampai di pesisir pantai yang sering dilintasi buaya berukuran besar. Sekitar 10 meter lebih lah paling dari korban. Jadi kami sempat teriaki, Pak, buaya, dia terdengar. Berapa posisi dia sementara berenang, dia terdengar. Terus begitu dia mungkin korban ini merasa ada gemercik air, dia angkat kepalanya. Begitu dia angkat kepalanya, buaya sudah di depan, langsung terkam. Ada apa memang? Apakah sempat dia berteriak atau bagaimana? Untuk melakukan perlawanan? Pertama itu langsung diterkam, ditenggelamkan. Orang yang makan itu buaya langsung melepaskan, mungkin karena respon kaget, buaya melepaskan korbannya. Setelah itu baru kita langsung evakuasi. Jadi ada beberapa perahu tadi, ada yang halau buayanya, kemudian ada 1 perahu yang khusus untuk melaksanakan evakuasi. Ya, alhamdulillah korban berhasil dievakuasi. Saat ini kita serahkan ke teman-teman di Rumah Sakit Bayangkara. Mungkin setelah dibersihkan akan diserahkan ke pihak keluarga. Saudara, Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengevakuasi seorang kakek yang tangannya masuk ke dalam penggilingan kacang. Petugas damkar mencoba mengeluarkan tangan kiri korban dengan menggunakan alat potong khusus. Mesin penggilingan yang cukup tebal sehingga membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk melepaskan tangan korban. Tangan korban masuk ke dalam mesin penggilingan kacang saat ia mencoba membersihkan mesin tersebut dalam kondisi mesin masih menyala. Akibat kejadian ini, korban dibawa ke rumah sakit. Stop, pause, record. Sakit untuk melakukan penanganan
evakuasi jari yang terselip tergiling di alat mesin penggiling kacang, dan alhamdulillah bisa dilepaskan dengan menggunakan beberapa alat dan penuh kehati-hatian agar korban kita tidak menambah luka atau cedera dari korban. Jadi ya tadi alhamdulillah sudah bisa dilepaskan. Saudara, kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Nani Wartabone atau yang dulu bernama Jalan Panjaitan di Kota Gorontalo kini memasuki babak baru. Polisi menjemput paksa salah satu tersangka setelah mangkir dari panggilan untuk pemeriksaan. Setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo menetapkan beberapa orang tersangka, salah satu tersangka berinisial DJ justru mangkir dari panggilan dan berupaya melarikan diri keluar daerah. Tersangka akhirnya dijemput paksa di Kota Bogor, Jawa Barat. DJ diketahui berperan sebagai direktur salah satu perusahaan di Gorontalo yang terlibat dalam proyek peningkatan Jalan Nani Wartabone. Tiba di Gorontalo, tersangka DJ langsung dibawa ke Polda Gorontalo untuk menjalani pemeriksaan. Kami memang membenarkan kami melakukan penjemputan paksa kepada tersangka yang sebelumnya sudah kami panggil sebanyak 2 kali namun tidak hadir dengan keterangan yang tidak jelas, sehingga kami melakukan penjemputan kepada tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi peningkatan Jalan Nani Wartabone yang mungkin rekan-rekan semua sudah tahu. Pada saat kami laksanakan penjemputan paksa itu tidak ada perlawanan dari pihak keluarga, yang bersangkutan masih kooperatif, dan kami hari ini melakukan pemeriksaan, meminta keterangan. Saudara, jelang Idul Fitri, warga Gorontalo menggelar tradisi malam Tumbilo Tohe sebagai tanda akan berakhirnya bulan Ramadan. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, warga di Gorontalo memiliki tradisi unik saat bulan Ramadan akan berakhir. Warga menyalakan obor atau lampu minyak dan tradisi ini disebut malam Tumbilo Tohe. Saudara, menjelang 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, warga di Kota Gorontalo gelar Festival Tumbilo Tohe. Tumbilo Tohe merupakan tradisi Gorontalo di mana memasang lampu-lampu botol di jalanan dan halaman rumah sebagai tanda akan berakhirnya bulan Ramadan. Selain itu, acara ini juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan, salah satunya pawai obor. Warga di Gorontalo menamakannya sebagai tradisi Tumbilo Tohe atau biasa dikenal malam pasang lampu. Warga menyalakan lampu botol tradisional di setiap gerbang atau halaman rumah. Tradisi Tumbilo Tohe ini digelar 3 hari jelang Idul Fitri yang menandakan bulan Ramadan akan segera berakhir. Mulai dari rumah, jalan hingga lapangan akan diterangi dengan lampu-lampu botol tradisional yang sekaligus jadi daya tarik pengunjung. Tradisi ini telah dilakukan sejak abad ke-15 ketika warga masih menggunakan lampu, dan tradisi ini konon dilakukan untuk menerangi jalan bagi warga yang hendak ke masjid pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, tradisi Tumbilo Tohe ini pun telah menjadi tradisi turun-temurun di Gorontalo. Tak hanya diramaikan dengan hiasan lampu, malam Tumbilo Tohe ini juga disemarakan dengan pawai obor dan karnaval yang diikuti semua kalangan masyarakat. Salah satu warga pun mengaku sangat bersyukur bisa kembali merasakan suasana adat yang kental dan bisa mengenang masa lalu sebelum era globalisasi saat ini. Kalau bagi masyarakat sini, alhamdulillah, muta ingat masa-masa lalu. Karena masa lalu itu kan kalau boleh mau dibilang mau diulang kamari.
Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya Irma Muda bikin begini, senang. Jadi suasana zaman dulu itu Untuk menjaga agar tradisi ini terus terjaga, pemerintah Kota Gorontalo menyelenggarakan lomba Tumbilo Tohe antar kampung dan kecamatan, sekaligus menumbuhkan kebersamaan antar warga. Ini artinya rangkaian dalam rangka Tumbilo Tohe. Nah, kita harapkan ini ke depan akan kembali ke masyarakat supaya bisa merayakan lagi ini, bisa memasyarakatkan soal Tumbilo Tohe ini soal ke depan. Nah, ke depan, insya Allah tahun depan lebih ramai lagi Tumbilo Tohe insya Allah. Tetap menggunakan lampu potong tradisional. Ya. Dan itu persyaratan kalau ikut lomba itu ataupun dinilai itu, ya syaratnya itu harus pakai lampu potong. Lebih bagus lagi kalau minyak kelapa. Itu yang awalnya itu minyak kelapa. Lebih bagus kalau minyak kelapa. Selain itu, Wali Kota Gorontalo berharap tradisi Tumbilo Tohe yang telah menjadi warisan leluhur harus dilestarikan meski di tengah era globalisasi. Di tengah modernisasi, ternyata lampu Tumbilo Tohe masih bertahan sampai dengan sekarang dan diharapkan tradisi ini masih tetap terjaga sampai dengan generasi berikutnya. Saya Puspasari, Kriska Misma, Kompas TV Gorontalo. Saudara, seorang warga di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo, mendirikan museum fosil kayu yang kini menjadi wisata edukasi. Di museum ini terdapat ribuan potong kayu yang telah menjadi fosil dan telah melalui penelitian. Seorang warga bernama Yosep Tahir Maruf di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo, pencetus dan pendiri Museum Fosil Kayu. Meski kini beliau sudah meninggal dunia, namun museum fosil kayu ini tetap terawat. Di tempat ini ada sekitar 2.000 lebih potongan fosil kayu yang diambil dari berbagai wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo. Fosil kayu secara harfiah berarti kayu yang berubah menjadi batu, di mana seluruh materi organiknya telah tergantikan dengan mineral seperti silikat dan kuarsa, tetapi struktur asli kayu tetap dipertahankan. Proses pembatuan tersebut terjadi di bawah tanah ketika kayu terkubur di bawah endapan dan mulai terawetkan karena kondisi kurangnya oksigen. Selain itu, air kaya mineral yang mengalir melewati sedimen menyimpan mineral di dalam sel tumbuhan dan sejalan dengan pembusukan lignin serta selulosa tumbuhan sehingga pembentukan batu terjadi. Tidak heran, fosil kayu banyak didapatkan di dalam tanah karena memang proses pembentukannya berada di dalam tanah. Ciri yang sangat mendasar dari fosil kayu yang berada di dalam dan pinggiran sungai lebih keras, bahkan di bagian kulitnya sudah tidak terdapat kapur yang seakan-akan telah mengalami proses pemolesan oleh manusia. Ini terjadi karena gesekan antara fosil kayu dengan pasir dan batuan lainnya yang berada di dalam sungai selama jutaan tahun lamanya. Berbeda dengan fosil kayu yang sebagian diantaranya masih berlapiskan kapur, tetapi motif dan warna dalamnya lebih menarik daripada fosil yang berada di dalam dan pinggir sungai. Pada umumnya, proses perubahan kayu menjadi fosil menurut para ahli memakan waktu jutaan tahun lamanya, seperti artikel yang ada pada World Book Encyclopedia. Di dalam artikel itu dikatakan bahwa proses kayu membatu itu memakan waktu 225 tahun. Namun, hal ini masih menjadi perdebatan di antara para ahli. Di Taman Wisata Religi Bohu ini kita bisa lihat ada beberapa fosil kayu ya. Ini fosil kayu ini ditemukan di Sungai Molanihu, Kecamatan Bongomeme. Nah, ini melalui inisiatif dari almarhum Bapak Yosep Tahir Maruf atau Pak Yotama. Beliau menyelamatkan fosil ini jangan sampai hilang atau jangan sampai tidak ada yang ingin belajar tentang fosil ini. Almarhum menyuruh kepada masyarakat untuk mengangkut ke lokasi Taman Wisata Religi. Nah, jumlah fosil yang ada di
taman wisata ini sekitar ribuan, hampir 2.000 keping ya, 2.000 potongan fosil kayu. Nah ini menjadi satu tambahan atau mengedukasi masyarakat yang datang berkunjung ke Taman Wisata Religi Bubohu. Museum fosil kayu yang berada di Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo ini tetap terjaga dan menjadi tempat wisata edukasi bagi warga yang berkunjung. Bahkan, tempat ini dijadikan sebagai tempat penelitian dari sejumlah akademisi dari berbagai universitas. Saudara, sejumlah ada ribuan fosil kayu ini diambil dari sejumlah daerah di wilayah Gorontalo. Dan kalau kita lihat batu ini fosil kayu. Kalau kita lihat memang teksturnya ini seperti kayu. Memang tekstur kayu, tapi kalau kita ketuk, ini memang bunyinya seperti memang batu. Ini ada ribuan batu yang sudah disimpan di tempat ini. Dan ini diteliti oleh sejumlah akademisi. Saya Steve Sondak, Chris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.